Bapak Ibu, mohon izin saya mulai ya Zoom pada malam hari ini. Bapak Ibu, sebelumnya saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat malam, salam bahagia dari saya buat teman-teman semua. Pada malam hari ini kita seperti biasa kita mengadakan satu acara yang luar biasa, yaitu acaranya adalah Business Opportunity Supahabu, yaitu pengenalan bisnis Supahabu. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pada malam hari ini kita akan tampilkan sosok seorang anak muda yang cerdas dan beliau salah satu leader kebanggaan Supahabu, belum mempunyai pengalaman yang panjang dalam industri network marketing, dan pada malam hari ini akan membagikan satu rahasia bagaimana kita tambah sehat dan sukses bersama Supahabu. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat malam dan mohon untuk disimak, dan Bapak Ibu boleh nanti di sesi setelah beliau ada sesi dari seorang dokter pakar yang akan memberikan tanya jawab kepada kita semua. Bapak Ibu, saya tidak banyak kata, mari kita beri tepukan yang gemuruh buat Pak Denny Arianto. Silakan Pak Denny. Oke, Pak Suratno, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera ya, salam sehat semuanya. Perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya Denny Arianto. Saya tinggal di Kalimantan Selatan, Bapak Ibu, tepatnya di Kota Banjarbaru ya, dekat Bandara Syamsuddinur ya. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu semua yang sudah pernah ke Banjarmasin ya, itu turunnya bukan di Banjarmasin, itu di Banjarbaru, di kota saya. Gitu. Jadi kalau ada yang mampir ke Banjarbaru, mampir-mampirlah, kontak-kontak saya gitu, kita silaturahmi ya. Oke, pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk mewakili perpanjangan calon sponsor Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom meeting pada malam hari ini untuk mendapatkan informasi sebuah peluang bisnis dan juga sebuah peluang kesehatan dari perusahaan yang luar biasa menurut saya ya, yang saat ini dipimpin oleh leader-leader yang hebat juga. Ada Pak Eko Wibowo sebagai founder kita, kemudian ada Pak Suratno dan beberapa tim yang lain, dan juga calon-calon leader Anda, Bapak Ibu semuanya, yang hari ini mengundang Anda di sini. Tujuannya adalah untuk membawa Bapak Ibu semua untuk mendapatkan informasi yang sangat luar biasa, dan itu juga bentuk kepedulian orang-orang terdekat Bapak Ibu semua agar sukses bareng-bareng ya. Mungkin dalam suasana pandemi kita banyak harus berpikir keras bagaimana mendapatkan sebuah peluang usaha supaya kita bisa minimal bisa survive. Syukur-syukur kita bisa melompat lagi untuk perubahan hidup supaya kedepannya kita lebih mapan, hidup layak, dan juga syukur-syukur dan tujuan kita bareng-bareng di sini supaya bisa mewujudkan impian-impian yang mungkin belum terwujud di tahun-tahun sebelumnya. Oke, dalam waktu 30 menit sampai 45 menit ke depan, saya akan memaparkan sebuah informasi dari perusahaan Supahabu ini, Bapak Ibu. Untuk itu, kalau harapan kami gitu ya, maksudnya fokus dalam 30 sampai 45 menit ke depan untuk menyimak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah peluang Bapak Ibu untuk bisa sukses ke depannya ya. Kita sama-sama ya, maksudnya di sini saya belajar juga, mungkin di sini juga ada yang senior di dunia network marketing, ada yang senior di dunia farmasi. Nah, di situ kita sama-sama belajar, bukan saya maksudnya menggurui, di sini saya hanya mewakili apa yang sudah saya dapatkan informasinya, kemudian saya sharingkan kembali. Oke, saya share screen. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, selamat datang Bapak Ibu di BOS ya. Business Opportunity Supahabu, Bapak Ibu semuanya. Di sini akan dijelaskan, yang pertama adalah company profile, yang kedua adalah nanti kita berbicara tentang cuannya ya, marketing plan-nya ya Bapak Ibu. Oke, jadi Supahabu ini apa ya sebenarnya? Ini adalah sebuah perusahaan atau merek ya. Supahabu ini merek yang nanti mewakili PT Supahabu Natura ya, yang merupakan perusahaan yang didirikan sebagai afiliasi dari Nucleus Pharma. Nah, Nucleus Pharma pun juga merek ya. Jadi ada PT namanya Nuswantara Nirmala ya, Natura Nuswantara Nirmala, sorry. Nah, jadi di sini perusahaan herbal farmasi yang sudah berdiri sejak 2015. Nah, jadi Nucleus Pharma ini ya, Natura Nusantara Nirmala ini ya, adalah leading local biotech company yang merupakan pabrik farmasi herbal yang memproduksi secara inovatif obat natural dan suplemen kesehatan ya. Dan di sini perusahaannya menggunakan full bahan dasar alami asli dari Indonesia. Jadi bukan produk impor lah bahan-bahannya. Jadi merupakan perusahaan yang benar-benar memaksimalkan apa yang ada dari bahan-bahan dari lokal Indonesia ya. Jadi
Nukleus Pharma mengedepankan nilai-nilai luhur kearifan lokal, ya, serta turut berkontribusi dalam dunia kesehatan Indonesia dengan menyediakan obat bahan herbal alami yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Nah, jadi di sini produknya yang jelas sudah BPOM semua, ya. Bahkan kita mendapatkan rekor juga perusahaan pertama herbal farmasi yang mendapatkan sertifikat FDA dari Amerika, ya. Oke, di sini registernya. Jadi di sini juga ada trademark dari USA juga, Amerika, sebagai merek dagang yang sah di Amerika juga, ya. Ini untuk merek Onogate, ya. Nah, ini pabrik farmasi herbal pertama di Indonesia yang menerima FDA Register Facility, ya, FDA Food and Drugs Administration, ya. Jadi istilahnya kalau BPOM di Indonesia sudah jelas, nah ini di Amerika juga dapat. Jadi ini sudah diakui, bisa dikatakan kalau dunia network marketing di MLM seperti itu, ya. Dengan adanya FDA ini, ya kita udah kelas dunia juga sebenarnya. Jadi berikan aplaus dulu lah buat Pak Habu, ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada rekor muri, ya. Di sini pabrik farmasi pertama, ya, yang mendapatkan FDA Register Facility. Di sini ada foto saat mengambil sertifikat atau piagamnya, ya, dari Muri ini. Ada hadir di sana, ada Pak Samuel sebagai CEO Supahabu, kemudian ada Pak Eko, ya, founder kita, Pak Eko Wibowo, kemudian ada tim Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini, ya. Ini dokter-dokter dari ilmuwan-ilmuwan yang dari pemerintah, maksudnya, yang ikut meriset produk-produk kita. Kemudian juga ada Pak Edward di sini, kemudian ada juga Pak Samsudin, Profesor Samsudin sebagai tim riset kita. Nah, Pak Edward ini adalah CEO dari Nukleus Pharma-nya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan penghargaan ini, ya. Jadi sebagai perusahaan herbal farmasi pertama yang mendapatkan izin edar dari FDA Amerika. Oke, di sini ada manajemen dari Nukleus Pharma, ya. Ada Pak Hendri Komala, kemudian ada Pak Edward Basilianus dan Pak Ciptoko Kadir. Nah, di sini bisa dibaca Bapak Ibu semua, yang background-nya masing-masing, ya. Pak Hendri Komala sebagai pengusaha yang istilahnya udah berpengalaman, ya, di macam-macam perusahaan, di banyak perusahaan raksasa nasional, Bapak Ibu. Kemudian juga ada Pak Edward ini sebagai orang yang berpengalaman di dunia farmasi, ya, yang sudah banyak pengalamannya lah, udah puluhan tahun, ya. Di situ ada juga merek-mereknya di situ, ya, disebutkan. Kemudian juga ada Pak Ciptoko Kadir, nah, yang sama-sama dengan Pak Hendri Komala juga, ya, lulusannya sama, ya. Kemudian beliau ini yang menyiapkan untuk teknologinya. Jadi Bapak Ibu semua di sini apa perbedaan perusahaan kita dengan perusahaan herbal pada umumnya adalah di sini kita sudah produksinya berstandar farmasi, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar produksi seperti pengolahan jamu biasa seperti itu. Oke, di sini juga ada penghargaan lagi, Bapak Ibu, ya. Di sini Nukleus Pharma mendapatkan penghargaan perusahaan natural medicine pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat FDA, ya. Kemudian perusahaan pertama yang memproduksi oral albumin, maksudnya albumin yang bisa diminum, gitu, ya. Dan bahan alami dalam bentuk liquid juga. Nah, selain yang serbuk atau bubuk itu powder, ada juga yang liquid. Nah, di sini kalau album itu kan biasanya kebanyakannya diinfuskan. Nah, cuma di sini adalah perusahaan pertama di dunia, Bapak Ibu, ya. Jadi bukan di Indonesia, di dunia yang memproduksi oral albumin. Jadi albumin yang berbahan bentuk liquid itu pertama dari Nukleus Pharma. Kemudian perusahaan pertama yang memproduksi ekstrak tripang mas, ya. Jadi tripang mas ini salah satu bahan unggulan kita juga. Kalau bahasa umumnya itu biasanya gamat, ya. Di sini ekstraksi kondroitin dan glukosaminnya untuk penyakit persendian. Jadi sangat bagus, ya. Kemudian perusahaan pertama juga yang memproduksi suplemen halal berbahan alami untuk jemaah haji dan umroh, ya. Kita juga memiliki 250 kekayaan intelektual, ya. Jadi ini yang mengeluarkan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi di sini kita sudah dapat juga. Kemudian di sini juga mendapatkan antioksidan suplemen product of the year, ya, untuk produk Onoiwa, dan kita juga mendapatkan Indonesia Award 2020 dan banyak lagi penghargaan yang lainnya, Bapak Ibu, ya. Kita juga sudah mendapatkan sertifikat halal MUI, ya, karena memang bahan dasar kita ya memang halal, gitu. Jadi nggak ada yang aneh-aneh, gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat, jadi Nukleus Pharma ini sudah menciptakan beberapa produk, ya, hasil riset, bukan hasil, ya, katanya saya, misalkan contoh nih, produk yang katanya saya udah biasa minum ini sembuh terus dibikin, bukan seperti itu. Jadi di sini hasil riset, ya.
hasil riset semuanya. Karena di sini dibawakan atau dipimpin oleh seorang profesor tim risetnya. Ada Pak Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin M. Biomed. Nah, jadi di sini beliau sudah memiliki publikasi lebih dari 150 jurnal. Nah, beliau ini siapa ya? Beliau ini guru besar, bahkan sekarang udah diangkat sebagai dekan Fakultas Farmasi di Universitas Pancasila, universitas besar di Indonesia ya. Jadi beliau juga banyak lah di sini dan juga sebagai Head of New Product Development di Nucleus Pharma. Jadi bukan eksternal istilahnya cabutan gitu enggak. Jadi memang beliau ini memang sudah ada di Nucleus Pharma. Nah, ini luar biasa ya. Jadi Nucleus Pharma ini udah punya tim riset yang juga beliaunya ini aktif di dunia pendidikan gitu. Kemudian ada Ibu Gresti ya. Ini sebagai dosen juga ya di Universitas Pancasila juga ya infonya ya. Jadi kemudian beliau di sini tim NPD Drug Discovery Nucleus Pharma juga. Jadi bersama-sama dengan Pak Syamsuddin, beliau menjadi istilahnya seniornya lah untuk tim riset di Nucleus Pharma. Nah, tidak hanya dari internal, kita juga kerjasama dengan pemerintah, Bapak Ibu. Jadi kenapa jadi kita ini yakin ini produknya bagus? Karena pemerintah aja mendukung gitu loh. Masa kita enggak gitu kan? Makanya di sini ada beberapa dokter. Di sini ada Dokter Sofa, Dokter Risna, Dokter Teni. Dan di sini dari tim risetnya dari LIPI Kimia Puspiptek ya. Jadi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi luar biasa. Nah, jadi setelah Nucleus Pharma ini berkembang dari 2015 sampai 2020 terciptalah produk Supahabu. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya agar produk produk Nucleus Pharma ini tidak hanya hadir di apotik atau di klinik-klinik seperti itu ya. Jadi bisa tersebar luas ke seluruh masyarakat. Makanya cara yang paling tepat adalah dengan membuat perusahaan network marketing. Makanya di sini bisa mulut ke mulutnya kenceng gitu. Jadi produk ini bisa tersebar luas ke seluruh pelosok masyarakat, pelosok daerah dan masyarakat umum gitu. Tidak harus sakit dulu baru dapat produk Nucleus Pharma. Jadi yang sehat pun dapat informasi jadi pengen beli. Nah, misalkan yang sebelum-sebelumnya kan mungkin ini produk direkomendasikan oleh dokter seperti diresepkan gitu ya. Nah, kabar baiknya, informasi yang saya dapatkan bahwa ini disebut istilahnya fitofarmaka, yaitu perusahaan atau produk, maksudnya produk yang bisa diresepkan oleh dokter. Jadi kita ada jurnalnya. Saya juga kemarin juga dapat kopiannya jurnal untuk semua produk Supahabu ya. Jadi itu kalau misalnya kita mau ketemu orang-orang di farmasi atau dokter, kita tinggal serahkan jurnalnya dan nanti mereka akan mempelajari seperti itu. Ini juga ada jurnal internasional, Bapak Ibu semuanya ya. Sebagai contoh yang paling viral ya di berita nasional itu produk ONOI-WMX ya. Jadi di situ dipresentasikan bisa untuk ini COVID-19 ya. Jadi bisa untuk penyembuhan dalam 3 hari menurut risetnya, menurut uji klinisnya itu bisa banyak yang sembuh gitu ya, cepat pulihnya gitu. Makanya langsung dipresentasikan ONOI-WMX ini ke jurnal Eropa. Nah, kemudian juga di sini juga ada jurnal Spanyol dan juga ada jurnal Jepang. Luar biasa. Jadi produk kita ini udah dipresentasikan ke ahli-ahli di luar negeri gitu. Jadi kita udah dapat pengakuan. Jadi produk yang kita mau kita kerjakan ini, maksudnya di bisnis kita ini udah bukan produk yang abal-abal lah, bukan kaleng-kaleng lah seperti itu. Jadi ini produk benar-benar yang bisa dipertanggungjawabkan secara data gitu. Kemudian rekor muri juga di sini karena tadi udah dipresentasikan ya, udah dapat jurnal, akhirnya dapat rekor muri lagi nih. Nah, jadi Polyherbal ONOI-WMX dicatat rekor muri karena udah diakui nih sebagai suplemen untuk pasien COVID, sembuhnya cepat gitu. Nah, jadi ini udah tersebar beritanya ya. Jadi masuk ke berita nasional. Ya, itu kalau seperti senior kita bilang kayak Pak Eko cerita sama kita kan. Jadi namanya produk bagus ya dipublikasi, jangan disembunyi-sembunyiin. Makanya kita nggak masalah masuk ke makanya kita berani gitu karena ini semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Seandainya ini beritanya nggak benar, berarti kan ada yang komplain, pasti ada yang mengkritisi ini. Tapi nyatanya kan ini aman karena memang kita tidak ada yang aneh-aneh. Karena ini memang produknya bagus dan layak untuk dipublikasi. Gitu.
Dan ini jadi pendukung kita juga ketika kita menjalankan bisnis ini, kita enak memang di media memang diakui gitu produk kita. Nah, jadi kita hubungkan antara Supahabu dan Nucleus Pharma bahwa di sini Supahabu adalah bagian dari Nucleus Pharma. Jadi terafiliasi gitu ya. Jadi bukan maklon seperti itu ya. Jadi di sini memang terafiliasi, tidak seperti produk perusahaan MLM yang memesan atau minta buatkan ke perusahaan maklon gitu. Jadi ini benar-benar perusahaannya memang kerjasama, istilahnya perusahaan induk sama anak perusahaan seperti itu. Jadi bukan hanya kerjasama maklon seperti itu. Jadi ini memang eksklusif ya, memang perusahaannya sama, ownernya juga sama. Nanti kita lihat di manajemennya di Supahabunya ya. Oke, jadi konsep bisnisnya ya MLM tadi supaya menjangkau, saya cerita tadi di awal. Nah, jadi produk Nucleus Pharma ini kan sudah leading-nya di biotech company tadi kan, dan produk juga sudah dipakai di dokter Indonesia ya. Kemudian juga beberapa rumah sakit dan apotek dan klinik ini sudah menjual dan juga banyak merekomendasikan produk Nucleus Pharma. Nah, jadi saya tidak hafal ya, banyak beberapa rumah sakit di Jakarta. Nanti mungkin bisa dibantu Pak Eko rumah sakitnya apa aja ya untuk di Jakarta yang udah kerjasama dengan kita ya. Nah, kemudian jadi Supahabu dan Nucleus Pharma ini adalah perusahaan lokal Indonesia, jadi bukan perusahaan asing ya, yang dari sumber daya manusianya merupakan anak bangsa Indonesia yang memiliki pengalaman dan bioteknologi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dari sumber bahan alam dan jenis tanaman obat asli Indonesia. Nah, jadi cuma lokal bahan, cuma teknologi pembuatannya itu tidak kalah dengan produk-produk impor gitu loh. Jadi kita bisa satu level. Ya contoh saja misalkan ada produk misalkan dari luar negeri, dari Jepang lah, misalkan ikan salmon. Nah, ikan salmon dia diproduksi. Kalau ikan salmon cuma kita makan doang kan ya biasa aja gitu. Karena mereka produksi punya teknologinya, mungkin punya manfaat yang luar biasa lah kata mereka kan gitu. Nah, kita juga punya ikan juga kan, tapi ikan gabus gitu. Nah, ini ketika diolah ya dapat produk yang bagus. Ya salah satu unggulannya kita adalah albuminnya gitu. Makanya nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Nah, di sini teknologinya Bapak Ibu semuanya ya. Teknologi yang luar biasa. Di sini memiliki bioteknologi canggih dengan mesin supercritical CO2 ya, dengan teknologi low temperature dan low pressure. Nah, jadi ini teknologi tinggi, yaitu Pak Ciptoko Kadir tadi yang ini istilahnya mungkin yang konsen ke sana ya. Nah, jadi apakah ini ada pabriknya? Ini ada Pak Eko, udah ke pabrik, ada fotonya ya. Beliau melihat sendiri mesin produksinya yang untuk mengekstraknya tadi ya, supaya mendapatkan hasil yang kita mau gitu. Jadi pengalaman sedikit ya, artinya saya pernah sharing di anak-anak farmasi seperti itu. Mengekstrak ini kan nggak gampang gitu kan. Kalau temperaturnya terlalu panas itu juga gagal juga gitu. Jadi artinya begini, Bapak Ibu semua, mungkin kalau kita dapat ekstrak, misalkan ekstrak ikan gabus, ekstrak teripang, kalau mesinnya masih yang membuat ekstraknya istilahnya masih manualan lah seperti itu, ya kita mungkin dapat, tapi nggak banyak. Mungkin untuk mendapatkan albumin ya mungkin harus konsumsinya banyak gitu. Karena ekstraknya mungkin bisa jadi tidak ekstrak, bisa jadi hanya seperti kayak abon lah seperti itu. Cuma mereka mungkin lebih konsentrat sedikit. Nah, kalau ini udah keren, artinya ini udah teknologi tinggi gitu Bapak Ibu. Jadi produk kita benar-benar terjamin kualitasnya gitu. Nah, ini liputan media nasional untuk produk herbal Nucleus Pharma ya, udah banyak di media juga. Nah, jadi kenapa pilih Supahabu? Ya kita simpulkan di sini ada didukung oleh pabrik sendiri gitu. Jadi kita produksi sendiri, bukan minta pesan atau impor gitu ya. Kemudian teknologinya juga tinggi ya. Jadi didukung pemerintah juga karena ada tim eksternal dan juga internal kita sendiri. Kemudian produknya yang unik, berkelas dan berkhasiat. Kemudian marketing plan ya, buat kita yang berbisnis di network marketing ya, dunia MLM ya, tentunya marketing plan kita harus benar-benar menghasilkannya juga mudah gitu. Nah, jadi ini perusahaannya Bapak Ibu yang lahir tahun kemarin ya. Di akhir tahun kemarin PT Supahabu Natura ya, tahun 2021 akhir ya. Di sini udah lengkap legalitasnya, ada SUPL-nya ya, kemudian PT-nya, kemudian juga kita otomatis menjadi sebuah anggota asosiasi ya. Di sini kita tergabung di AP2LI.
Kemudian visinya ya, Bapak Ibu mungkin bisa lebih jelas nanti membacanya, mungkin slide ini nanti bisa di-share. Jadi ini intinya ingin menjadi perusahaan yang ingin salah satu yang terbesar lah di Indonesia gitu ya. Jadi syukur-syukur kita yang terbaik gitu kan. Dan di sini juga membantu masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan kesehatan. Jadi seperti itu. Nah, jadi misinya makanya kita membantu meningkatkan kesehatan perekonomian membernya. Member tentunya kita tujuannya sih membernya dulu. Jadi karena kan kita duplikasi user aja udah luar biasa ini sebenarnya kan. Jadi selain untuk kantongnya sehat gitu. Jadi ini bisnis itu kan biasanya kan yang penting dapat cuan lah, dapat profit gitu. Tapi kita juga punya visi kesehatannya juga dijaga gitu. Dan dalam komunitas Supahabu sendiri, entrepreneur-nya menjadi sehat dan produktif seperti itu. Nah, di sini manajemennya, dan tadi saya share di awal, bahwa di sini memang tidak berbeda sebenarnya antara Supahabu dan Nukleus Pharma, karena di sini juga komisarisnya juga Pak Henry Komala juga ya, komisaris Supahabu, kemudian Pak Edward juga tergabung di Supahabu juga sebagai direkturnya. Nah, untuk direktur utama atau CEO-nya adalah Pak Samuel Wiryawan. Jadi beliaulah yang sekarang jadi pemimpin tertinggi di PT Supahabu Natura. Kemudian saya jelaskan sedikit mengenai ini materi genetik dan epigenetik. Ya, di sini yang saya pribadi, di sini saya kena closingnya di sini. Saya mulai paham bahwa pengobatan itu memang benar-benar harus memperhatikan faktor genetik dan epigenetik. Maksudnya apa? Dalam sebuah pengobatan, setiap orang itu berbeda-beda gitu. Contoh ada orang, ini saya umum aja lah ya, mungkin ini pemahaman saya ya. Artinya gini, contoh orang Indonesia misalkan punya sakit kena tipes gitu ya, contoh aja ya. Kemudian ada orang Mongolia gitu kan, Mongolia kena tipes juga. Nah itu obatnya beda Bapak Ibu, jadi nggak bisa disamain. Herbalnya untuk mempercepat penyembuhannya dia juga beda, karena mungkin kesehariannya yang dikonsumsi juga beda. Jadi di sini ada kesimpulan, simpelnya seperti ini aja. Jadi herbal yang terbaik adalah di sini dari pidatonya ini Profesor Dr. Anda Asmarinah ini ya. Jadi herbal yang terbaik adalah yang bahan bakunya didapat dari orang tersebut berasal seperti itu. Jadi makanya kita memaksimalkan yang lokal aja gitu. Seperti itu, supaya penyerapannya juga cepat. Nah, contoh kita udah terbiasa makan herbal di Indonesia lah. Maksudnya dalam bentuk maupun untuk lauk atau misalkan untuk minuman keseharian. Nah, itu diambil bahan baku yang terbaiknya. Nah, itu kalau kita konsumsi itu penyerapannya lebih cepat supaya penyembuhan apa yang kita keluhkan juga bisa lebih cepat juga ya. Ini dia produk kita ya. Yang pertama ada Supahabu Alpha. Nah, Supahabu Alpha ini memiliki 3 kandungan ya. Ada daun kelor atau moringa, kemudian ikan gabus, canas striata, dan juga temulawak ya, atau kurkuma ya. Nah, jadi di sini produk kita ini udah hasil riset gitu loh, bukan hanya campur-campur aja gitu. Jadi hasil riset, dan di sini kita jelaskan dulu fungsi albuminnya dulu. Jadi ikan gabus tadi menciptakan, maksudnya menghasilkan ya dari hasil ekstrak dari teknologi tadi, yaitu albumin Bapak Ibu. Jadi sebenarnya albumin ini apa? Jadi albumin ini sebenarnya protein utama dalam tubuh kita ya, dalam darah ya, yang dihasilkan oleh hati sebenarnya. Jadi sebenarnya kita tanpa konsumsi bahan dari luar pun sebenarnya sudah ada albuminnya. Cuma dalam pertambahan usia ya, itu menurun Bapak Ibu ya. Karena mungkin ada penurunan dari kinerja organ tubuh kita. Nah, makanya kita perlu suplemen dari luar. Makanya kita harus konsumsi produk-produk yang bisa mengandung albumin tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi protein yang membentuk plasma darah. Nah, seperti itu. Jadi albumin ini sangat penting untuk kelangsungan hidup. Jadi intinya seperti ini, kalau misalkan kita albuminnya ini terkuras atau semakin sedikit gitu, ya otomatis sebenarnya kinerja tubuh kita itu udah mulai menurun gitu, performan kita. Makanya terjadi penuaan. Jadi kalau udah orang-orang contoh seperti ini, mohon maaf, misalkan ada orang lebih tua daripada umurnya, kelihatannya lebih tua, berarti bisa jadi itu albuminnya Bapak Ibu yang sangat kurang gitu.
Nah, bahkan saya ada baca-baca artikel seperti itu di website-website kedokteran ya, anak-anak ketika masa-masa masih kecil umur 1 tahun 2 tahun itu ketika dia kekurangan albumin itu juga mempengaruhi untuk proses apa namanya kecerdasannya seperti itu. Kalau albuminnya kurang, makanya anak-anak itu sebenarnya albuminnya juga harus kita kencengin juga gitu. Bisa suplemennya bisa jadi dari supahabu juga gitu. Nah, jadi fungsi albumin ya membantu regenerasi sel tubuh. Nah, makanya ketika terjadi regenerasi sel tubuh kan kita menjadi lebih mudah lagi gitu kembali ke kinerja tubuh kita. Kemudian juga sebagai antiinflamasi, kemudian juga antioksidan ya untuk menangkal radikal bebas. Kemudian untuk menghentikan pendarahan. Kenapa? Karena tadi untuk membentuk plasma darah tadi. Ketika albuminnya banyak, berarti kan plasma darahnya juga produksinya juga menjadi normal gitu. Jadi untuk menghentikan pendarahan juga cepat. Kemudian menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Nah, ini kalau Bapak Ibu semua misalkan ya, biasanya di di presentasi, wah ini minum air ini untuk menjaga asam basa tubuh kita supaya basah gitu kan. Ya sebenarnya dengan albumin kita seimbangin, ya asam basa tubuh kita udah normal gitu. Jadi sebenarnya tidak harus konsumsi yang basah, karena kalau terlalu basah juga tubuh kita, saya dapat informasi juga nggak bagus juga. Gitu. Kemudian menjaga cairan tubuh, membantu metabolisme dan transportasi distribusi zat-zat penting seluruh tubuh. Ya, ini dia produk kita. Nah ini uniknya produk-produk dari Nucleus Pharma atau Supahabu ya Bapak Ibu. Di sini kita tidak hanya mereknya yang diurus hak patennya atau hak merek lah seperti itu. Jadi bahan bakunya itu juga diurus untuk hak patennya. Ya, agar apa? Kita eksklusif lah, jadi tidak gampang ditiru. Ya kelemahannya produk perusahaan-perusahaan network marketing biasanya kan itu tadi terlalu mudah ditiru, makanya akhirnya gampang bubar lah seperti itu tim kita yang udah kita bangun, karena nanti penawaran-penawaran di luar mungkin ada yang berusia lebih besar, mungkin harga lebih murah seperti itu, karena mudah ditiru. Nah itu terjadi ketika produknya maklon. Nah kalau kita sudah eksklusif, jadi ya udah punya paten lah. Ya sama seperti di farmasi juga kan seperti itu ya. Jadi kalau sudah ada produk dia menemukan hasil riset, itu kan dipatenkan dulu. Kalau di sini ditulis 10 tahun, kadang-kadang bisa sampai 20 tahun juga gitu. Nah, beberapa produk-produk kimia pun seperti itu. Dia paten dulu, setelah patennya udah habis baru boleh perusahaan lain bikin juga. Makanya ya ini mungkin kalau hanya di ini tolong dikoreksi ya. Makanya muncul kan produk generik gitu kan. Bukan yang paten gitu kan gitu. Produk-produk generik. Nah, itu lebih murah karena kan dia nggak bayar patennya gitu. Oke, ini juga udah jelas ada BPOM-nya, kemudian ada paten ekstraksinya ada, kemudian ada halalnya, registernya, kemudian jurnal ID-nya. Nah, ini European Journal Molecular dan Clinical Medicine. Nah, di sini isinya 30 kapsul ya, harganya 385.000. Sangat murah dibandingkan dengan produk-produk yang khasiatnya mungkin sejenis dengan Supahabu, cuma produknya impor gitu. Ya karena ya impor tahu sendiri ya pasti mahal gitu kan. Nah, karena produknya dari luar, belum biaya pajaknya dan lain-lain, dan kita istilahnya mendapatkan produk yang seperti ini karena bahannya dari lokal ya pasti murah. Padahal fungsinya bisa jadi lebih baik ya karena kan produk herbal kita sendiri gitu. Nah, ini produk Supahabu Alpha ini manfaatnya seperti yang tadi ya, karena albumin tadi kan bahan dasarnya di sini 300 gram ya untuk ekstrak ininya ekstrak ikan gabusnya ya, cananya. Jadi banyak. Jadi 100 gram itu untuk temulawak sama moringganya. Nah, jadi di sini fungsi-fungsinya membentuk jaringan sel baru, menutrisi, meningkatkan kadar albumin dalam darah, memberikan nutrisi yang memadai kepada ibu hamil dan janin serta masa kanak-kanak. Ya ini sarannya sudah trimester ketiga, usia kehamilan 7-8. Kemudian menjaga kesehatan pencernaan dan mengobati hipoalbuminemia. Nah, ini yang tadi yang saya bilang kekurangan albumin tadi gitu. Kemudian ini juga antiinflamasi, kemudian menurunkan kadar glukosa, gula darah dan kolesterol, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah, ini informasinya ya dari dokter. Ya kalau kita rajin konsumsi alpha ini, pembuluh darah kita ini jadi lentur gitu. Jadi tidak gampang kena stroke gitu ya. Kemudian memulihkan fungsi hati juga. Nah, memulihkan fungsi hati ini berarti
mengembalikan tadi produksi albumin juga. Jadi tidak hanya kita, contoh gini ya, ini saya agak panjang sedikit ya. Jadi contoh misalkan kita mengkonsumsi produk itu kan biasanya dapat suntikan bahan dari luar lah. Nah, tapi kalau misalkan nggak dikonsumsi kan ya udah gitu kan, balik lagi bisa jadi kan nggak normal lagi. Nah, ini albumin produk kita karena ada kurkumanya tadi ya, jadi fungsinya kan memperbaiki hati juga. Sedangkan hati juga memproduksi albumin kan tadi yang dijelaskan di awal. Nah, seperti itu. Jadi kita mengkonsumsi alfa ini, selain kita memberikan asupan albumin ke tubuh kita, hatinya juga dibagusin gitu ya. Jadi orang yang baik hati gitu ya, bercanda ya. Jadi mengatasi diabetes mellitus dan menangkal radikal bebas dan meningkatkan imun. Jadi selain kita mendapatkan asupan ini, kita juga memperbaiki fungsi organnya kita supaya kita dari suplainya dapat, kita pun juga memproduksi albumin juga dari dalam tubuh kita gitu. Oke, itu penjelasan alfa. Kemudian ada produk yang kedua adalah Supabu Beta. Di sini mengatasi penyakit persendian dan mempercepat penyembuhan luka. Jadi fokusnya gini. Jadi kalau saya jelaskan ke kawan-kawan saya yang pengen tahu produk Supabu, apa sih produknya? Jadi produknya yang untuk kesehatan ada dua saya bilang. Yang pertama yang alfa itu untuk yang berhubungan dengan darah, gitu kan. Yang kedua yang berhubungan dengan sendi dan tulang. Jadi enak kan? Jadi ada dua kita pisah gitu kan. Jadi yang berhubungan dengan darah kolesterol, kolesterol, diabetes atau apalagi misalkan gejala stroke seperti kesemutan-kesemutan. Nah, itu berarti alfa. Nah, kalau yang nyeri-nyeri, pinggang sakit, kemudian leher sakit kayak gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan persendian sama tulang udah mulai melemah gitu kan. Tulang misalkan ada yang kropos segala macam, osteoporosis segala macam, mulai ada gejala-gejala. Nah, ini larinya berarti ke beta. Karena di sini ada selain dari albuminnya, karena albumin kan untuk regenerasinya tuh. Ada juga di sini ada dari tripang tadi. Tripang emas ya, meredakan peradangan, meredakan nyeri dan memperkuat sistem pertahanan tubuh. Nah, di sini produknya ada glukosamin dan kondroitin tadi yang bagus untuk tulang ya. Sama produk kita yang beta juga udah ada sertifikat paten sederhananya ya. Jadi ini udah nggak bisa ditiru juga. Kalau ditiru ya berhubungan dengan tim lawyer-nya dari Supabu nanti seperti itu. Oke, ini tadi fungsi-fungsinya ya, mengatasi penyakit persendian, mempercepat penyembuhan luka. Nah, di sini juga sangat bagus untuk penyembuhan luka ya. Kulit lebih kenyal dan halus ya karena dua kandungan ini juga mengandung kolagen ya. Kemudian menguatkan tulang, mencegah tumor dan kanker. Ya. Nah, yang ketiga produk kita yang sangat luar biasa juga di sini adalah Supabu MX ya. Jadi Supabu MX ini untuk bapak-bapak ya. Jadi ibu-ibu juga boleh konsumsi infonya ya. Nanti dari Pak Dokter mungkin lebih detail. Nah, jadi di sini yang jelas di sini juga untuk memperlancar peredaran darah juga pada intinya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada orang ada gangguan dengan darah, di kombinasi antara alfa dan MX ini juga sangat bagus. Tapi efek lainnya ya di sini kalau kita konsumsi ya banyak lah. Di sini kan ada pasak buminya, ada purwocengnya, kemudian ada tribulus, ada jahe, ada biji pinang. Yang ini berhubungan dengan vitalitas dan kejantanan untuk bapak-bapak ya. Jadi ini sangat bagus dikonsumsi, tapi ini bukan produk yang ada kimianya gitu. Jadi murni herbal. Jadi dia orang normal pun boleh konsumsi gitu. Artinya dalam artian tidak ada gangguan ya, seperti itu. Nah, jadi bisa dibaca di situ fungsinya masing-masing ya. Intinya menguatkan stamina gitu kan untuk libido juga gitu. Oke, kita langsung saja ke produknya. Jadi di sini kalau tadi isinya alfa dan beta adalah 30 kapsul, yang di sini 8 kapsul ya. Nah, jadi di sini cara pakai ya katanya 1 kapsul per hari ya. Jadi diminum 1-2 jam sebelum aktivitas. Jadi sebenarnya juga nggak harus 1 kapsul per hari ya, tergantung Bapak Ibu memerlukannya gitu. Karena efeknya menurut banyak testimoni nggak cuma 1 hari, bisa sampai 3 hari, 4 hari seperti itu. Karena dia tidak hanya memberikan dampak seketika itu, tapi juga dalam jangka panjang karena dia statusnya memperbaiki gitu. Oke, di sini juga ada patennya. Jadi produk kita ini luar biasa ya. MX ini produk untuk dalam tanda kutip kejantanan gitu ya, keperkasaan gitu, yang mudah mendapatkan paten.
Nah, setahu saya produk herbal-herbal di luar sana ya taunya mungkin dapat apa namanya BPOM lah kayak gitu. Tapi kalau paten kayaknya nggak diurus juga gitu. Karena mungkin kan ya ini perusahaan, kembali lagi perusahaan kita kan background-nya benar-benar kuat lah gitu. Mungkin ya untuk mengurus paten ya dananya siap gitu. Dan di sini untuk 5 kandungan tadi juga diurus bahan bakunya kan sebagai patennya tadi supaya tidak mudah ditiru tadi ya. Nah, jadi kita kadang-kadang takut ya mengkonsumsi produk-produk seperti ini karena biasanya kebanyakan ada efek-efek yang nggak bagus seperti asam lambung naik, seperti ada pusing atau yang jantung berdebar-debar karena bisa jadi BPOM-nya setelah diurus BPOM nanti pas sudah dijual pada umumnya nanti dikasih kimia juga supaya kenceng gitu kan, supaya lebih bagus gitu. Padahal itu efeknya nggak bagus. Ini orang sehat kok diberi obat untuk yang ada gangguan. Bisa jadi nanti malah kita jadi gangguan gitu kan. Nah ini yang kita takutkan produk-produk luaran. Mungkin murah aja, mungkin istilahnya harganya mungkin di bawah MX gitu ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Jadi jangan sembarangan, atau ibu-ibu di sini juga yang punya suami, jangan sembarangan bilang minum jamu-jamu di luaran, cek dulu gitu kan. Mendingan pakai Sobabu MX yang udah jelas dari hasil riset gitu loh Bapak Ibu ya. Nah jadi saya sih menyarankan seperti itu aja. Karena kalau kita konsumsi walaupun jamu, mohon maaf ya, jamu herbal katanya kan campur madu, campur telur gitu kan, campur jahe, ginseng gitu kan. Nah, kita nggak tahu ada tambahannya jamu yang kemasan gitu. Nah, itu yang berbahaya gitu kan. Ketika dipakai memang mantap gitu kan. Tapi kalau nggak pakai lagi, nggak bisa gitu. Loyo gitu kan. Nah, ini kan bahaya itu Bapak Ibu. Artinya di situ pasti ada suatu bahan kimianya yang kita nggak bisa kontrol. Karena yang namanya produk di pasaran kan, nggak mungkin lah pemerintah ngecek terus. Nah, kalau ini perusahaan yang udah punya nama gitu. Jadi perusahaan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau udah dapat BPOM, apalagi FDA ya istilahnya berarti harus dipertahankan gitu. Jangan sampai ini akan menjadi dampak yang nggak bagus. Kalau nggak bagus berarti kan nanti nukleus farmanya juga yang kena nggak bagus kan gitu. Nah kalau jamu di luaran mah masa bodoh kan. Mungkin dia habis bikin perusahaan jamu, nanti misalkan ada masalah tinggal ditutup, tinggal bikin perusahaan baru lagi gitu. Gitu. Oke. Kemudian apa manfaatnya ya? Saya bacakan aja, meningkatkan gairah seksual, afrodisiaknya ya istilahnya. Kemudian meningkatkan kelistrikan sinyal seksual, menambah stamina dan vitalitas, memperlancar aliran darah, menambah kuat dan keras alat vital, memaksimalkan fungsi ereksi dan mengatasi ejakulasi dini. Oke, intinya menormalkan lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke bisnisnya. Tadi produknya kan udah apa nih? Udah jelas semuanya. Nanti mungkin bisa ditanyakan kepada para pengundang kalau ingin lebih detail ya. Jadi di sini kita zaman sekarang mau berbisnis biasanya ya habis pandemi juga gitu kan, banyak kendala lah, apalagi kita udah istilahnya dalam beberapa tahun ya kita mantap gitu ya, makan tabungan aja gitu kan misalkan. Nah mau berbisnis juga kadang-kadang masih canggung juga gitu kan. Nah jadi ini peluang ya, jadi di sini kesempatan terbaik di Supahabu, modal kecil, pabrik sendiri, produk berkualitas, marketing plan mudah, didukung pelatihan, seminar ya, untuk kayak Zoom meeting tiap hari seperti ini, bisnis jangka panjang dapat diwariskan dan tidak ada resiko ya. Di sini Bapak Ibu semua kalau join di sini anggap yang join paling besar aja 2.310.000, misalkan gagal nggak bangkrut kita ya. Jadi nggak masalah. Seandainya pinjem pun juga pinjemnya nggak bakal jadi omelan orang juga istilahnya. Contoh kita pinjam sama saudara 2.300.000 join bisnis nih, ternyata nggak sukses, ya masih bisa dicicil lah mengembalikannya kan karena minjemnya nggak sampai puluhan juta atau ratusan juta gitu ya untuk modal bisnisnya. Jadi masih angka yang dimaklumi lah seperti itu. Jadi kalau misalkan langsung eksekutif dengan cara pinjem pun ini juga bukan sesuatu yang beresiko gitu. Sedangkan di luar sana banyak Bapak Ibu mungkin ditawarin ini sekian persen per hari ya kan, berani pinjem nih 15 juta ikut $1.000 gitu kan misalkan nih contoh ya. Kan berani aja biasanya padahal itu beresiko gitu. Nah, kenapa di sini enggak gitu. Kemudian cash reward-nya ada, kemudian ada juga reward yang berulang-ulang, ada juga gitu. Jadi banyak. Kalau misalkan ada kawan-kawan bertanya, kenapa join di bisnis network marketing gitu ya? Kenapa jadi join di bisnis network marketing? Padahal kan sama-sama jualan. Kenapa nggak yang jualan biasa aja? Nah, saya jelaskan seperti ini. Kalau misalkan kita jualan biasa ya kita hanya dapat satu peluang cuan, yaitu hanya keuntungan dari barang atau selisih persentase. Seperti itu aja. Nah, kalau di sini kita bonusnya banyak gitu. Jadi nggak hanya dari keuntungan produk aja, ada bonus keuntungan produk, ada bonus dari sistem, ada reward dan lain-lain gitu. Jadi di sini bedanya seperti itu. Jadi kalau misalkan
di jualan biasa kita hanya dapat satu peluang keuntungan, kalau di dunia network marketing kita akan mendapatkan peluang keuntungannya itu dari beberapa bonus gitu. Beberapa peluang, bisa 4 sampai 5, bisa lebih gitu. Oke, di sini marketing plan kita ya. Jadi kita untuk berbisnis di Supahabu namanya bisnis, di sini ada paket bisnis ya, 1.155.000. Nah, ini kalau mau memulai bisnis. Tapi kalau mau coba produk itu di basic Bapak Ibu. Jadi status basic ini adalah orang coba-coba. Nah, namanya bisnis yang sukses itu yang coba-coba apa yang serius kan gitu. Pasti kan yang serius. Kalau Bapak Ibu memulainya dari yang basic berarti coba-coba. Ya. Peluang suksesnya kecil gitu. Jadi kalau mau bisnis serius ya di bisnis. Nah, kalau mau lebih mantap lagi langsung menjadi mengambil paket eksekutif gitu. Karena di sini peluang potensi income-nya jauh lebih besar juga. Jadi nanti akan dijelaskan di berikutnya. Jadi di sini ada BV ini mungkin abaikan dulu saja bagi yang nggak terlalu ngerti dunia network. Jadi ini untuk hitungan bonus di sistem ya. Jadi 385.000, 1.155.000, dan 2.310.000. Itu aja. Jadi sekarang, wah mahal ya kalau mau paket yang paling besar harus 2.300.000. Nah, jadi sekarang kita bandingkan dengan bisnis konvensional Bapak Ibu. Kita mau usaha kuliner aja itu paling enggak kalau yang mau yang istilahnya sama sewa tempat dan lain-lain, paling enggak Bapak Ibu harus keluarin 25 sampai 30 juta. Itu pun usahanya belum tentu juga profit. 1 bulan 4 juta, 5 juta. Kadang-kadang di awal-awal banyak nomboknya karena omset kan belum stabil. Nah, sedangkan kita join 2.310.000, mungkin dalam hitungan hari Bapak Ibu kalau serius bisa balik modal gitu loh. Nah, kalau di konvensional belum tentu. Jadi ini usaha yang layak diperhitungkan juga gitu. Oke, kita lanjut. Bonus referral ini bonus pertama ya. Jadi bonus kita mengajak orang lain untuk membeli produk atau ikut langsung ke bisnisnya. Jadi bonus sponsornya kalau hanya orang coba produk, kita dapat komisinya 37.500. Itu kalau kita nggak jual sesuai harga konsumen. Karena kan 385.000 kita bisa jual 415.000. Itu keuntungan langsungnya bisa sampai 30.000. Berarti tambah bonus sponsor dari sistem 37.000 berarti 67.500. Itu kalau kita berhasil menjual satu produk dengan harga umum gitu. Nah, nanti kita minta data aja kita daftarin gitu. Nah, kemudian kalau misalkan orang tuh pengen langsung berbisnis, berarti kalau kita sama-sama mentalnya udah langsung berbisnis, berarti bonus kita 112.500. Kalau langsung eksekutif, bonus kita 225.000 langsung juga. Nah, kemudian di sini sistem kita adalah binari Bapak Ibu ya. Jadi bina jaringan kanan, bina jaringan kiri. Ketika terjadi pasangan, ya ini ada lagi bonus kedua namanya bonus pasangan. Di sini satu pasangnya itu 30.000 untuk yang coba produk tadi, yang basic tadi. Tapi kalau yang bisnis berarti kali 3. Nah, karena kan kalau yang bisnis dapat 3 produk, kalau yang eksekutif dapat 6 produk. Jadi 6 produk ini 3 produk bisa kita konsumsi, 3 produk untuk stok kalau ada yang mau beli. Nah, ini makanya eksekutif ini sangat kita anjurkan gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang bisnis terjadi duplikasinya bisnis gitu, selalu ada yang unit selalu yang bisnis terus di 3 produk terus karena kan ada 3 produk kita. Jadi duplikasi mencoba 3 produk kan jadi gitu. Jadi langsung bisnis juga langsung jalankan. Makanya satu kali pasangan 90.000. Kalau yang eksekutif satu kali bonus pasangan 180.000. Jadi kita kerja ketika presentasi kita fokus ke eksekutif, nanti orang langsung beli produk, bonusnya juga lebih besar. Kalau basic duplikasinya orang coba-coba ya dapatnya hanya 30.000 juga pasangannya. Bonus sponsor seperti tadi 37.500. Nah, sekarang ini di sini ada maksimum ya, ada maksimum pasangan per hari. Kalau yang basic itu 1,2 juta per hari Bapak Ibu. Maksudnya terjadi 40 pasang. Nah, kalau yang bisnis terjadi 150 pasang. Makanya bonus kita bisa sampai 4,5 juta, 4.500.000 per hari. Nah, kalau ingin lebih lagi, satu hari bisa potensi 10 juta. Contoh jaringan kita udah mulai bergerak nih. Di kanan sudah ada 20 orang yang aktif, di kiri ada udah 20 orang yang aktif juga pada posting-posting kita nggak tahu kan. Nah, maka kita harus besarkan kapasitas bonus kita untuk ke eksekutif gitu. Ya syukur-syukur dari awal udah eksekutif berarti kan udah siap tampungannya untuk menampung 350 pasang per hari. Maka bonusnya adalah 10.500.000 gitu. Jadi di sini Bapak Ibu yang artinya tampungannya kita harus disiapkan dulu. Nah, jadi ini ilustrasi bonus pasangan dari Supahabu ini. Kalau kita duplikasi 4 saja dan terduplikasi itu per bulan ada 4, 16, 64, 256 dan seterusnya sampai 4.096 ini. Kalau kita duplikasi eksekutif, maka
udah mulai kelihatan nih di bulan ke-6 bonus kita 368 juta. Gitu. Makanya ini apakah sebuah teori? Enggak, karena ini sudah terbukti karena teman-teman yang udah duluan join ya, jauh lebih lama dari saya lah istilahnya seperti itu, udah membuktikan, udah pada beli mobil gitu. Artinya ini kan benar gitu. Jadi hanya duplikasi 4. Nah, jadi kalau misalkan kita duplikasinya kita hebat sponsoring, misalnya kita bisa mensponsoring 10 orang, 20 orang, dan terduplikasi, berarti kan lebih gede lagi kan bonusnya. Ini hitungan kecil Bapak Ibu. Hanya duplikasi 4 aja udah bisa punya pendapatan 300 jutaan, ratusan juta gitu loh, dalam waktu 6 bulan. Nah, kemudian kalau kita hitung lagi sampai 1 tahun, nah jadi ini bonus kita bisa sampai 2 miliar, duplikasi kan. Nah, duplikasi 4 tadi. Dikatin kita bergerak seirama dengan kita gitu. Anggaplah di sini kita 2,3 miliar ya. Ibaratkan kita anggap nolnya dihilangin aja masih 200 juta juga 1 tahun. Ya sekarang bisnis dengan modal 2 jutaan bisa dapat 200 juta dalam 1 tahun juga udah besar juga sebenarnya. Cuma harapan kita juga lebih gitu. Nggak mungkin kan kita mau yang santai-santai. Kalau misalnya kita benar-benar kerjakan ya miliaran, insya Allah dapat 1 tahun pertama ya kan. Oke, kemudian di sini ada bonus ketiga namanya bonus cash pagansa, yang ini jarang ada di perusahaan lain ya. Ini spesial menurut saya. Jadi ini ibaratkan pakai telur lah. Jadi ini perusahaan yang pakai telur spesial ya. Jadi ada omset itu yang dibagikan ke kita tiap harinya, yaitu dari kualifikasi kita ketika kita bisa mendapatkan bonus pasangan itu minimal 500.000 BV atau 2 kali basic. Ya, jadi ketika kita mendapatkan 2 pasang, kalau misalkan duplikasinya 1 hari ada bisnis itu pasti lewat sudah. Nah, itu ada tambahan 2%. 2% dari omset dibagikan ke seluruh orang atau member yang qualified mendapatkan 2 pasang tadi. Nah, kemudian ada lagi tambahan ya untuk 1,5%-nya untuk 7.500 BV, kemudian 37.500 BV tambah 1% lagi, dan totalnya ini 5% yang dibagikan ya kepada seluruh mitra yang bisa qualified di pencapaian-pencapaian yang udah dibagi ini ya. Oke. Kemudian ada bonus ke berapa nih jadinya nih? Tadi 3 nih ke 4 ya kan. Nah, ini udah 4. Tadi kan kalau kita cuma jualan doang kan ya cuma satu peluang usaha gitu, nggak ada tambahan-tambahan. Nah, ini udah 4 nih. 4 peluang cuan kita nih. Nah, yang ini namanya reward ya. Nah, ini mengumpulkan poin, Bapak Ibu. Poin apa? Jadi poin dari paket bisnis yang kita duplikasi. Namanya kan ini kan reward kan dari bisnis. Kalau yang coba-coba nggak terhitung. Makanya kita udah minimal bisnis dan menduplikasi bisnis, maka terjadi poin kan, poin kiri kanan. Ketika 550 kiri kanan kita menjadi seorang leader bronze namanya ya. Kemudian silver 2.500 poin. Nah, ini kan tadi yang bronze tadi laptop yang nilai 10 juta, kemudian ini Yamaha NMAX 35 juta, 18.000 poin ini gold, kemudian 45.000 poin ini platinum, Fortuner 550 juta ya. Gold tadi 270 juta atau expander, kemudian yang diamond itu 125.000 poin. Nah, ini istilahnya reward jangka panjang gitu kan, yang bisa kita tempuh mungkin bisa setahun, 2 tahun gitu kan. Bisa 3 tahun, ini tergantung kinerja kita gitu. Nah, ini tabungan kita lah. Nah, jadi di sini didapatkan dari duplikasi bisnis tadi minimal ya, dan ada beberapa promo juga nanti saya sampaikan di belakang, tidak harus bisnis, nanti ada untuk penambahan poinnya ya. Ini dikumpulkan, tidak ada batas waktu, tidak ada riset ya, seperti itu. Kemudian ini mendapatkan Bronze Star Club lah istilahnya, Silver Star Club, nanti ada recognition gitu, ada penghargaan ya dari support system, pastinya nanti akan memberikan sebuah penghargaan dalam event-event tertentu ya, sampai Diamond Star Club. Oke, nah dari bonus-bonus di awal tadi kita akan disimpan poin kita sebesar 15%, maksudnya bonus rupiah kita ya, bukan poin. Itu 15% untuk dikumpulkan maksimumnya 770.000 terkumpul atau 500.000 BV kali 2 ya. Jadi di sini bukan, ini 500.000 BV aja benar, bukan kali 2, kali 1 aja. Jadi nanti kita akan dikumpulkan 770.000 untuk belanja produk. Nanti ketika terkumpul 500.000 BV atau 770.000 itu dapat 2 box ya untuk kita juga, yaitu untuk
kita konsumsi lah seperti itu. Nah, ketika itu terduplikasi, jaringan generasi 1 kita, generasi 2 kita, sampai generasi ke-10 Bapak Ibu, maka kita akan mendapatkan 3% dari volume yang terjadi tadi. 15.000 kali kedalaman 10. Nah, ini luar biasa juga. Jadi dari garis sponsorisasi ya, generasi ya. Nah, ini udah nggak peduli lagi mau jaringannya kiri kanan, mau di kanan aja gitu. Jadi di sini jangan takut Bapak Ibu. Kalau misalkan ternyata mensponsori satu orang, kemudian dia aktif, nah ini ada potensi dari multiplikasi ini. Jadi kalau ternyata kelihatan udah banyak bonusnya gitu kan, kalau misalkan Bapak Ibu bukan misalnya manual repeat order, tidak harus dari bonus pasangan misalkan, kita bisa manual RO, kita belanja aja. Kalau bonusnya ternyata dikumpulkan, kalau kita RO nanti bonusnya lebih besar dari uang belanja kita, ya udah kita belanja aja gitu. Jadi di sini jangan takut. Jangan karena ini binari harus kerjakan kiri kanan harus imbang, enggak juga. Kalau misalkan satu jalur ternyata bergerak, dia duplikasi RO-nya bagus, maka ini juga potensi peluang juga. Sama seperti MLM yang zaman dulu yang matahari aja nih berarti kan. Tinggal kita benar-benar membina tim kita tadi yang aktif tadi kan. Nah, syukur-syukur kita juga udah ketemu leader lagi yang bisa ngimbangin, nah lebih dahsyat lagi kan gitu. Jadi ini potensinya luar biasa. Sebenarnya ini justru lebih besar. Duplikasi 4 saja ketika terjadi duplikasi sampai 10 generasi, bonus kita per bulan itu bisa sampai 20 miliar dari RO saja gitu. Luar biasa gitu loh. Jadi ini sebenarnya inilah yang benar-benar kuncinya adalah di produk tadi. Kalau produknya nggak bagus, maka ini tidak akan mungkin terjadi. Nggak mungkin ada orang yang ada apa maksudnya manual RO atau yang auto RO, nggak mungkin. Makanya produk ini yang harus kuat. Nah, ini reward selanjutnya. Tadi kan bonus multiplikasi sudah, itu bonus ke-5, ini bonus ke-6 ya. Jadi annual reward ini tahunan. Didapatkan dari apa? Dari poin RO tadi. Ketika terjadi pembelanjaan ulang RO, ketika terjadi 100 poin itu terjadi berarti ada 200 produk gitu terjadi dalam tim kita gitu. Maka kita mendapatkan tambahan reward ya, namanya Gold Life Club 5 gram ya. Kemudian Emerald itu 500 poin, Sapphire 2000 poin, kemudian Ruby 8.500 poin, Diamond 25.000 poin. Nah, Diamond Life Club ini ketika tercapai, maka kita akan mendapatkan reward tambahan ya. Nah, ini tadi ya nama reward-rewardnya, Gold Life Club, Emerald, Sapphire, Ruby, Diamond. Nah, ketika Diamond Life Club tercapai, kemudian yang Star Club tercapai juga, maka kita menjadi di bonus ke-7 adalah royalti dari Supahabu, yaitu menjadi Millionaire Crown Diamond, MCD ya, atau MACD ya kan. Jadi bonus royaltinya mendapatkan 10% dari omset BVRO perusahaan per bulan, diberikan untuk member yang mencapai kualifikasi. Jadi kalau misalkan satu orang mencapai Millionaire Crown Diamond, maka ya satu orang aja yang dapat 10% tadi. Luar biasa nih. Hitung-hitungannya seperti apa? Dari ini aja tambahannya bisa dapat 1 M per bulan. Oh ya, tadi saya lupa yang annual reward tadi, ini bisa mendapatkan berulang, nggak hanya cuma sekali. Karena perhitungannya adalah per tahun, dari Januari sampai Desember. Ketika kita mencapai, misalkan tahun ini misalkan mencapai Honda AR-V, ternyata tahun depan mencapai lagi, ya dapat lagi gitu. Nah, misalkan ada poin yang nanggung, misalkan nih kita dari sudah mencapai Sapphire Life Club, kemudian kita lagi menuju Ruby Life Club, ternyata poinnya tinggal sedikit. Nah, ini tidak hangus, nanti dihitung secara rupiahnya berapa. Misalkan dapatnya 200 juta, ya 200 juta kita bisa klaim seperti itu. Jadi nggak hangus gitu ya. Jadi kan kita udah ngomset soalnya gitu. Ini yang saya dapat informasi dari sebelumnya. Mudah-mudahan ini menjadi apa namanya tabungan untuk masa depan kita, menjadi apa ya, maksudnya pencapaian tahunan yang bisa kita nikmati tiap tahun dapat reward, kan luar biasa gitu ya. Nah, ini ada promo Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir dari reward tadi, startup tadi kan memang kelihatannya untuk jangka panjang. Ternyata ini ada ditarik lagi, ada promo Bapak Ibu. Promo yang luar biasa di sini untuk ibaratkan untuk bisa berkumpul gitu ya, maksudnya bisa refreshing lah, hanya cukup 75 poin, karena nanti akan ada grand launching juga di Supahabu ini kan. 75 poin kiri kanan mendapatkan reward tur ke Bali ya. Jadi ini bisa kita dapat dari aplikasi bisnis tadi. Nah, dan kemarin saya dapat informasi, ini bisa tambahan kalau kitanya bisnis itu juga bisa mendapatkan poin reward dari
duplikasi basic dahsyat. Basic dahsyat itu cukup belanja 600.000, nanti saya jelaskan di belakang ya. Ini 500 poin, 20 juta, ada 35 motor Honda Beat tadi disediakan, kemudian ada 25 mobil Daihatsu Ayla, itu harus kumpulkan 2.200, kemudian Toyota Rise 5.000 poin ya, ada 15, kemudian 5 mobil Fortuner 10.000 poin, kemudian ada Mercy ya, 1 mobil Mercy, nanti siapa nanti yang duluan, senilai 1 miliar, itu cukup 20.000 poin saja. Jadi sangat jauh berbeda dengan reward Star Club yang reward standar tadi. Jadi ini reward promo yang bisa kita kejar sampai 31 Desember ini, Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita bisa dapat lah reward-reward ini ya, kalau kita konsisten menjalankan Supahabu dari sekarang ya. Nah ini penjelasan detailnya. Next saja. Nah ini apakah sudah ada yang sukses di Supahabu? Nah ini ada Pak, Bapak Ibu. Walaupun tidak mencapai reward Fortuner dari Star Club atau promo Pak Gansa, dari bonus saja udah bisa milih Fortuner nih Pak Eko. Berikan applause nih untuk Pak Eko Wibowo sebagai tim leader kita ya, founder Supahabu ya, yang membina dari awal sampai sekarang ya. Kemudian dan luar biasanya 3 bulan aja loh, Bapak coba bisa baca ya. Ini Fortuner GR Sport nih. Tipenya tipe tinggi juga ini kan ya. Dalam waktu 3 bulan bisa kebeli dari Supahabu, luar biasa gitu kan. Saya yakin ini karena nih yang dipegang yang di sini yang Supahabu, berarti kayaknya penjualan kayaknya banyak dari MX kayaknya Pak Eko ini ya. Luar biasa. Jadi ini memang mudah nih kayaknya. Jual MX ini ya saya sudah beberapa kali coba sih kita tes gitu kan, pasti rata-rata dahsyat lah efeknya ya kan. Kemudian ada leader kita juga Pak Ilham, Ibu Lili habis apa namanya ini saat ini kan habis melahirkan ya istrinya. Nah ini niatnya juga dari pengen punya tambahan momongan ya, konsumsi produk Supahabu, ternyata talk chair gitu ya, benar-benar promilnya dari Supahabu dijalankan, beliaunya Ibu Lilinya hamil dan sekarang udah melahirkan dan dapat tambahan kadonya yaitu dapat Toyota Rise. Nah ini luar biasa nih, dan baru gitu ya, Grace gitu, bukan second gitu ya, luar biasa. Nah ini upline kita juga, leader kita Pak Turiman dari Jakarta juga, dalam waktu 7 bulan aja udah kebeli juga nih. Buka bungkus juga ini kan, masih plastikan kemarin kita ada videonya kita nonton ya. Dapatkan New Toyota Rush dari Supahabu nih, 2022 terbaru ya, luar biasa. Senyumnya penuh semangat, wah ini bikin panas ini ya. Oke, jadi ini promo basic dahsyatnya yang saya bilang tadi, 600.000 itu dapat 2 produk ya Bapak Ibu. Jadi siapa tahu ini yang mau langsung coba produknya, langsung dapat 2 produk, beli juga, kemudian misalkan join lagi bisnis nggak apa-apa. Karena ini produknya jadinya per produknya 300.000 aja jadinya ya. Tapi apa namanya, PIN-nya cuma 1 sebagai statusnya basic. Nah, untuk yang bisnis kalau kita bisa closing ini, poin reward-nya juga dapat ya, eksekutif apalagi gitu ya. Oke, sesuai peraturan dari pemerintah ya, bahwa di dunia network marketing produk kita itu tidak bisa atau tidak boleh dilarang ya untuk dijual di marketplace ya, marketplace manapun. Maksudnya kayak Shopee, Lazada dan lain-lain seperti itu. Jadi kita harus mematuhi aturan pemerintah juga supaya perusahaan kita juga perusahaan kita juga bisa berjalan mulus lah gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan informasi dari saya ini menjadi sebuah informasi yang bisa berubah menjadi sebuah peluang ketika Bapak Ibu action, dan juga bisa menjadi sebuah jalan untuk bisa memberikan informasi ke mungkin orang-orang di sekitar Bapak Ibu semua yang ingin mendapatkan solusi finansial di masa pandemi supaya bisa bisnis bareng-bareng dengan kita dan bisa memperbesar income ya. Maksudnya tidak hanya income yang standar, tapi benar-benar income yang bisa luar biasa di atas rata-rata. Harapannya seperti itu ya. Jadi itu saya bisa sampaikan. Salah hilap mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC kita, Bapak Suratno Wijaya. Salam sukses. Oke, baik Bapak Ibu. Sekali lagi saya boleh minta aplaus buat Pak Denny Arianto. Luar biasa Pak Denny Arianto ini sosok anak muda yang cerdas, santun, dan saya percaya beliau nanti akan menjadi leader hebat di Supahabu. Amin.
Bapak Ibu, tadi beliau sampaikan bahwa ada banyak orang atau ada beberapa yang meskipun bukan dari achievement dari hasil Supahabu, tetapi ternyata dari hasil bonus sudah bisa dibelikan mobil. Salah satunya tadi kita lihat di slide ada Pak Founder, Pak Eko Wibowo. Betul Bapak Ibu bahwa dalam waktu 3 bulan beliau ternyata bisa membeli satu mobil Fortuner terbaru ya, GR Sport, dan saya pun pernah dikasih kesempatan untuk mencoba dan memang luar biasa. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kenapa sih dalam waktu 3 bulan kok bisa beli mobil sebagus itu? Ternyata apa? Ternyata ketika di saat memulai dalam waktu 9 hari saja bonus beliau sudah terkumpul dalam waktu 9 hari 72 juta. Dan dalam waktu 1 bulan di titik 1H usaha yang paling atas, karena beliau join di 3 usaha dan kita dibolehkan di Supahabu mempunyai 3 usaha untuk 1 KTP. Di titik yang paling atas belum punya income di atas 150 juta. Maka wajar dalam waktu 3 bulan sudah bisa membeli satu mobil bagus. Dan hari ini bukan hanya mobil aja, ternyata beliau juga sudah membeli satu buah rumah dan di sampingnya juga ada satu pekarangan atau apa ya, satu lahan yang bisa dipakai juga untuk didirikan rumah. Dan luar biasa. Dan Bapak Ibu perlu saya sampaikan itu bukan achievement, tetapi itu hasil bonus yang disiapkan atau yang dikumpulkan dalam beberapa bulan. Dan itu satu bukti bahwa berarti bisnis ini earning, berarti bisnis ini menghasilkan. Maka bagi Bapak Ibu yang hari ini ikut dalam Zoom ini, saya sarankan untuk segera hubungin orang yang mengundang Bapak Ibu, tanyakan bagaimana cara memulai bisnis ini, apa aja yang harus diisi, apa aja proyek yang harus dibeli. Maka saya percaya bahwa orang yang mengundang Bapak Ibu adalah bisa memberikan satu edukasi dan nanti akan memberikan satu pengarahan. Thank you Pak Denny, dan alhamdulillah di tengah kita juga ada Pak Founder. Saya sebetulnya pengen ngobrol dengan Pak Founder. Pak Eko, mohon izin. Tadi kan kita ada meeting ya. Saya ada meeting dengan Pak Eko atau saya diajak meeting bersama beliau karena kita di Supahabu ada rencana-rencana besar yang sudah digodok oleh manajemen, dan tadi juga Pak Eko juga hadir selaku apa ya, saya nyebutnya adalah pemimpin di support system. Mungkin Pak Eko boleh saringkan sedikit Pak. Oke, terima kasih Pak Suratno. Dan sebelumnya terima kasih Pak Denny, luar biasa untuk presentasinya, jelas, padat, dan menginspirasi buat kita. Sukses selalu buat Pak Denny dan tim di Banjarmasin, Banjarbaru ya. Oke, tadi kita meeting Bapak Ibu, dan tentunya ini membicarakan tentang planning ke depan. Memang kita masih baru, tetapi kita banyak rencana, dan rencana ini adalah untuk mendukung ya banyak hal untuk bisnis kita di masa yang akan datang. Dalam waktu kurang dari 1 tahun ya sudah ada pembuktian, baik itu testimoni produk, dan itu nggak usah diragukan karena memang produk kita ini dihasilkan dari tim riset ya, bukan dari tim produk spesialis, tetapi tim riset, dan kita memang akan melengkapinya dengan banyak-banyak hal-hal yang baik menurut saya, yaitu tidak hanya tentang produk yang bagus, tetapi juga peluang bisnis yang mungkin dapat kita andalkan buat kita. Buat kita yang sudah punya usaha, ini bisa jadi sampingan. Tetapi kalau ditekunin, ini nggak ketutup kemungkinan menjadi sesuatu yang akan kecepatannya menjadi leverage ya. Kecepatannya mungkin dengan modal yang terbatas, yang kecil, tetapi penghasilannya bisa besar. Nah, Bapak Ibu, kita akan segera di bulan Agustus ini, mulai dari Jakarta, ya, tanggal 14, kalau nggak salah tadi Pak Suratno ya, kita akan adakan Recognition Day ya di Jakarta. Setelah itu, kita akan ada di Batam, ada di Pontianak, ada di Pekanbaru, ya kan, terus kemudian ada di mana saya, Makassar, dan lain sebagainya. Tentunya Jogja, Surabaya, dan lain sebagainya. Ini Pak Erik sudah ada di Surabaya dan timnya luar biasa ya. Ketua farmasi di Surabaya juga sudah gabung, sudah ada langsung stokis-stokis di daerah mana tuh tadi, ada Kediri dan lain sebagainya. Luar biasa Pak Erik yang sukses, dan kiranya teman-teman juga bisa terinspirasi, dan
ini adalah suatu perusahaan multi-level marketing yang memberikan full support buat kita, tidak hanya memberikan setiap hari kemudahan untuk kita mengundang orang secara online, ya, dan itu mempermudah bisnis kita untuk membuat jaringan atau calon prospek kita mengerti. Ya, mungkin kita masih belum bisa jelasin marketing plan atau produk, tapi dibantu dijelaskan oleh para presenter tiap hari dari Senin sampai Jumat. Dan luar biasa lagi, kita juga didukung oleh seorang dokter yang pandai, yang rendah hati, ganteng pula, dan beliau bukan dokter multi level, tetapi beliau adalah seorang dokter yang memang punya hati untuk berbagi ilmu, ya. Konsultasi gratis dengan Dr. Oi Oscar. Beliau bekerja di rumah sakit swasta besar milik konglomerat Indonesia, dan beliau juga sudah merasakan manfaat produk-produk dari Nukleus Pharma, makanya ingin berbagi, ya, memberikan manfaat bukan memanfaatkan. Dan sudah hadir di tengah kita ada Dr. Oscar. Silakan Dr. Oscar, silakan Pak Suratno. Sukses dan sehat buat kita semua. Oke, baik Pak Eko. Saya ingin sampaikan melengkapi dari yang disampaikan Pak Eko tadi. Jadi kita di kantor Supahabu setiap hari Selasa itu dibuka untuk umum, jadi Bapak Ibu boleh mengundang dan nanti para leader akan hadir. Siapa yang akan hadir? Tentunya Pak Founder juga hadir, ada leader yang lain, dan Pak Michael Yo juga akan hadir. Jadi ini kesempatan kita untuk mengundang setiap hari Selasa, undang aja, nanti closingnya pasti akan dibantu oleh para leader. Jadi Bapak Ibu Jam berapa Pak Suratno? Jamnya bisa jam 1 Pak. Jam 1 kita ya? siapkan, dan nanti ada flyer. Jadi Bapak Ibu yang di luar kota boleh mengirimkan calon prospek. Nanti yang penting dititipkan kepada leader, dan saya yakin bahwa para leader akan membantu bagaimana tercapainya mereka bisa bergabung. Bukan diambil donornya, tetapi akan disampaikan lagi siapa yang pengundangnya. Itu confirm. Oke, dan Bapak Ibu di tengah kita telah hadir, beliau adalah Medical Advisor Supahabu. Saya persilakan Dr. Oscar. Selamat malam Dr. Oscar. Selamat malam Pak Suratno. Selamat malam Pak Eko. Maaf, masih baru parkir. Baru selesai parkir. Oh, sibuk sekali. Hati-hati dok, parkirnya. Udah. Dokter posisinya masih di rumah sakit atau udah di rumah dok? Di rumah Pak. Oh oke. Baru parkir, tapi kalau aku masuk khawatir nggak ke Uber. Oke. Jadi seperti apa dok? Jangan di mobil terus, nanti ini kedinginan kena AC. Nggak apa-apa Pak, udah pakai ME. Ya, jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut Zoom, Dr. Oscar ini betul yang disampaikan Pak Eko tadi, beliau bukan dokter MLM. Beliau nggak suka MLM, tetapi beliau suka membantu orang bagaimana dengan Supahabu ini orang lebih sehat dan ke depan bisa lebih maksimal bagaimana kita melangsungkan hidup ini menjadi lebih baik. Dan dokter, saya mohon izin karena banyak pertanyaan juga, saya langsung aja pertanyaan Pak Eko, mohon izin. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan dari kawan-kawan. Yang pertama ini datang dari seseorang yang dahsyat. Nah, beliau namanya dahsyat di sini, Dr. Oscar, mitra kami. Beliau saya tidak sebutkan namanya. Usianya 60 tahun, sudah 3 tahun sakit pinggang sampai sekarang. Suntik dokter sudah, alat untuk pinggang juga sudah, herbal untuk pinggang juga sudah, sampai terapi pijat juga sudah, dan sudah menghabiskan 1 box Supahabu Beta. Pertanyaannya adalah sebaiknya mengkonsumsi produk yang mana ya dok, agar beliau juga segera mengalami kesembuhan, dan kira-kira dosisnya berapa? Mohon sarannya dokter. Dari Pak Sofyan, Balikpapan. Sakit pinggang Pak, bukan ginjal ya? Sakit pinggang. Pinggang. Pak Sofyan tolong di MRI tulang belakangnya. Dilakukan MRI tulang belakang. Jadi MRI tulang belakang sebatas dari pinggang sampai tulang ekor. Begitu Pak Suratno, di MRI dulu, khawatir ada yang kejepit sarafnya. Oke. Sambil di MRI atau setelah di MRI, dok? Iya. Nanti kalau sudah keluar hasil MRI-nya, sementara minum Supahabu Beta 3x2, yang Beta 3x2, nanti ditunggu hasil MR-nya ya Pak. Apakah perlu ditambah fisioterapi atau perlu ditambah tindakan lain?
Oke, baik. Jadi berikan supabu beta 3 kali 2 sama air minumnya sehari 3 liter. Tolong MLI-nya nanti dikirimkan ke Pak Suratno. Nanti saya lihat, Pak. Oke, baik. Makasih dokter sarannya. Pak Sofyan, mohon dikabari kalau sudah dilakukan MRI. Oke, yang berikutnya ini dari Pak Susilo Purnomo. Belum menanyakan Dokter Oscar, izin konsultasi. Apakah produk Supahabu cocok untuk kanker abdomen? Nah, saran dokter Supahabu yang mana dan bagaimana takaran minumnya? Silahkan dokter. Untuk kanker abdomen ya? Betul. Iya. Jadi untuk kanker abdomen diberikan Supabu alfa pagi 5, yang beta siang 2, sore 2, malam 1 untuk beta. Oke, baik. Makasih dokter. Sama-sama, Pak. Yang berikutnya dari Pak Kasiono. Belum menanyakan. Ini dari konsumen beliau. Mereka sering mengalami kesemutan atau mudah kesemutan. Nah, berapa dosis yang harus dikonsumsi perharinya, dok? Dan saran dokter Supahabu yang mana ya, dok? Kesemutan apa? Ujung-ujung jari, tangan? Tidak didetailkan di sini, dok. Sering kesemutan ya? Gini ya, Pak. Diberikan Supabu alfa dulu 3 kali 1, ditambah beta sekali minum 2. Oke, baik. Sama ini Pak, tolong cek kadar kalsium darah ya Pak. Sama gula darah. Cek kadar kalsium darah dan gula darah. Oke, baik. Makasih dokter. Sama-sama Pak. Yang berikutnya dari Pak Warijan. Belum menanyakan, dokter ada pasien kena prostat. Dia tidak ke medis, tapi dengan pijet. Nah, disarankan operasi, tapi karena tidak punya biaya, apakah Supahabu bisa membantu dalam pengobatan prostat, dokter? Silakan. Produknya apa, saran dokter? Iya, kalau untuk prostat, Pak Suratno bukan dengan dipijat, tapi prostat itu perlu dikecilkan prostatnya dengan Supabu alfa. Dia dimulai dengan 3 kali 1 sampai dengan 3 kali 2. Tetap ke dokter ya supaya diberikan obat untuk anti pembesaran prostatnya. Jadi gini, begitu habis dikasih obat anti pembesaran, habis minum obat anti pembesaran prostat misalnya ya, dia dosisnya kan ada yang 2 mg, ada juga yang 4 mg. Nah, habis minum obatnya dari dokter, 2 jam kemudian disusul dengan Supabu alfa 2 kapsul. Jadi misalnya gini, ke dokter diberikan obat untuk anti pembesaran prostatnya dikasih sehari 3 kali, Pak. Ya, pagi minum obat dokter, 2 jam kemudian disusul Supabu alfa 2. Siang minum obat dokter, disusul Supabu alfa 2. Seperti itu, Pak. Malam pun seperti itu. Jadi, misalnya obat dokternya cuma dikasih 2 kali sehari, ya jadi 2 jam sesudah obat dokter baru minum alfa 2. Jadi kalau obat dokter sehari 2 kali, berarti alfanya juga sehari hanya 2 kali. Oke, baik. Setelah 2 jam ya, dok? Iya, Pak. Oke, baik. Makasih, dokter. Ya, itu cara ngapalin gampangnya sih. Oke. Berikutnya, dokter, ini ada pertanyaan dari Pak Susilo. Iya. Beliau menanyakan untuk penyakit tumor otak, dokter, saran dokter Supahabu yang mana ya, dok? Oh. Tumor otak sepertinya kemarin sudah ya? Ini berbeda penanya, dokter. Oh ya. Ya, tumor otak itu kan salah satu suatu jenis tumor atau misalnya ini suatu kanker yang agresivitasnya tinggi ya. Jadi tetap ya kemo, tetap ke dokter onkologi ya, tetap diikuti kemo, radioterapi itu semuanya dijalanin. Yang dari dokter dijalanin ya.
Kemudian sesudah itu diberikan alfa sama beta Pak Suratno. Sama kayak tadi, yaitu alfanya pagi 5, alfa pagi 5, beta siang 2, beta sore 2, beta 1 malam. Malamnya 1 maksud. Oke, baik. Stop semua gula dan makanan kalik ya Pak Suratno. Oke, baik. Makasih dokter sarannya. Iya, sama-sama Pak. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Indah. Beliau menanyakan, apa bisa untuk orang stroke sudah 3 tahun, umurnya udah 65 tahun dokter, produk Supabu ini? Mohon sarannya dokter. Iya, sebenarnya gini, Kak, stroke itu yang paling menentukan adalah 6 jam pertama saat serangan. Jadi kalau dalam 6 jam pertama itu pertolongannya terlambat, ya sudah terjadi kerusakan saraf yang semi permanen atau bahkan permanen. Ya kalau semi permanen lambat laun dia bisa balik lagi, tapi tidak sempurna. Kalau dia kerusakan saraf di pusat otak, di otaknya itu permanen, dia betul-betul sulit, sangat sulit untuk bisa kembali lagi. Seperti itu Pak Surato. Dasar itu dulu, ya. Jadi dilihat kelumpuhannya. Kalau betul-betul lumpuh sebelah, sama sekali sudah tidak bisa digerakkan, betul-betul lumpuh ya, tangan kanannya benar-benar nggak bisa digerakkan, ya, tolong dievaluasi di MRI, dilakukan MRI otak ya, dilihat apakah masih ada penyumbatan yang belum diambil. Ya, berkonsultasi dengan dokter bedah saraf. Apabila ada penyumbatan atau ada darah beku di sana yang memang sudah lama tidak diambil, nanti direncanakan operasi. Darah beku itu kan dia bisa menekan bagian dari otak. Dia bisa menekan beberapa bagian atau satu bagian dari pusat saraf otak. Kalau dia menekan, maka nanti bisa mengganggu fungsi organ yang jarah saraf yang diturunkan dari otak tersebut. Jadi tolong ini di MRI lagi, namanya MRI brain ya. Kemudian konsul dengan dokter bedah saraf Pak Suratno, supaya nanti dipertimbangkan apakah perlu tindakan atau bisa dibantu dengan fisioterapi dan sambil berjalan fisioterapinya sambil minum Supahabu. Supahabunya 3x2 aja yang beta. Oke, baik. Makasih dokter sarannya. Sama-sama Pak. Berikutnya dari Ibu Linda Safitri, beliau menanyakan, ada seseorang ibu yang mengalami di bagian dengkulnya atau lututnya terasa ngilu-ngilu. Nah, kira-kira yang cocok untuk Supabu yang mana ya dok? Halo dok? Sebentar ya dokter, sepertinya sedang gangguan untuk jaringannya. Posisi mute dok. Oke, kita tunggu dulu. Dokter sedang jaringannya putus. Oke, teman-teman bisa juga menuliskan di kolom chat, silahkan kalau ada yang ditanyakan sambil menunggu Dokter Oscar masuk kembali.
Oke, sambil nunggu Dr. Oscar, tadi saya menyambung yang disampaikan juga Pak Eko bahwa kita Supahabu sedang mempersiapkan rencana-rencana besar. Jadi setiap bulan kita akan adakan BOS, ya, BOS offline. Jadi nanti Bapak Ibu boleh menggunakan kesempatan untuk mengundang atau mendekatkan pada leadernya di seluruh BOS yang disiapkan oleh kantor Supahabu, dan setiap malam kita juga akan ada acara offline seperti sekarang. Jadi dengan dua hal ini saya percaya bahwa ini akan mempercepat proses tercapainya atau terlaksananya bisnis kita dengan baik. Karena saya percaya hari ini zaman sudah berubah. Kadang-kadang orang tidak berani ketemu langsung, bisa juga menggunakan dengan cara online. Dan acara online memang dipersiapkan buat teman-teman, dan ini untuk mendukung. Artinya apa? Dengan masih adanya COVID ini, terkadang orang untuk diajak ketemu sulit. Tetapi dengan kita adanya Zoom setiap malam, ini memang cara mudah kita untuk mengundang orang, dan kita tidak harus pinter dulu. Kenapa? Karena untuk bisa pinter itu perlu jam terbang yang tinggi. Tugas kita hanya sharingkan aja atau hanya share aja link Zoom-nya, dan nanti sudah ada speaker-speaker yang hebat yang akan membantu Bapak Ibu untuk menjelaskan. Sehingga mudah, tugas kita hanya tinggal follow up aja. Saya yakin semakin banyak orang yang ikut Zoom, maka semakin paham mereka, dan kita pun nanti bisa juga melakukan one on one bersama teman-teman kita atau ke calon prospek kita. Saya akan cek apakah Dr. Oscar sudah hadir lagi. Oke, ternyata belum. Oke. Sambil menunggu Dr. Oscar, Bapak Ibu. Halo Pak Eko. Sebentar ya, kita tunggu Dr. Oscar dulu. Bentar ya, saya coba call beliau. Oke. Bentar ya. Oke, sambil kita nunggu beliau, saya coba komunikasi dengan Ibu Tini. Ibu Tini, halo. Oh, ini ada nih Dr. Oscar sudah. Mas Suratno, Yes. maaf ya. Oke. Dokter gimana? Oke. Putus ya. Iya dok, putus dok. Oke, dokter. Saya lanjut aja dok. Iya Pak, silakan. Iya. Jadi dokter, ini pertanyaan berikutnya dari
Ibu sebentar nih dari Ibu Linda Safitri tadi ya. Oke. Dokter, yang Ibu Linda Safitri tadi terkait dengan dengkul yang ngilu-ngilu tadi, saran dokter dikasih apa ya, Dok? Ibu Linda Safitri, dengkulnya apa? Ini ada seorang ibu yang mengalami di bagian dengkulnya atau lututnya terasa ngilu-ngilu. Nah, beliau mau pakai supabu. Saran dokter supabu yang mana ya, Dok? Oh, dengkulnya itu ya Pak. Betul. Jadi gini, pertama Pak, di ronsen dulu, atau kalau nggak di ronsen, kalau mau yang langsung kelihatan, di MRI aja Pak, lututnya. Itu nanti kelihatan sampai kerusakan yang paling kecil kelihatan. Ya. Jadi lutut ngilu tuh ada beberapa yang kita curigain Pak Suratno. Yang paling sering adalah radang sendi. Yang paling sering ya. Kemudian yang kedua Pak Suratno, Bapak Ibu, selain radang sendi, bisa juga ada pengapuran. Ya. Berikutnya, kecurigaan yang lain adalah adanya suatu riwayat trauma atau terjatuh atau terbentur yang menyebabkan tendon itu rusak, putus tendonnya, putus atau tendonnya cedera, gitu ya. Jadi di MRI karena masing-masing penata laksanya beda. Kalau misalnya kapsulnya pecah atau itu perlu dilakukan tindakan operasi. Kalau ternyata tendonnya putus, itu perlu disambung. Gitu. Jadi untuk membedakan apakah keluhannya di lutut itu cukup bisa diobati dengan herbal atau perlu suatu tindakan medis yang ditambah dengan herbal saat proses recovery-nya. Seperti itu Pak Suratno. Jadi di MRI. Sementara Pak, boleh diberikan supabu beta 3x2 ya Pak Suratno, ditambah supabu alfa 1x1. Sesudah makan ya Pak Suratno. Nanti kalau misalnya lututnya sudah mendingan, dikurangin aja betanya. Alfa tetap 1x1. Kemudian kalau udah mendingan ya, kan beta tadi 3x2. Nanti boleh berkurang menjadi 2 pagi, 2 malam. Jangan dikurangin lagi nanti ya, jadi cuma 2, jangan kurang. Karena kan dengan bertambahnya usia, tentu kita perlu perbaikan sendinya, kapsul sendinya. Kemudian perlu pembentukan cairan sendi yang baru ya, itu dibantu salah satunya oleh supabu yang beta. Oke, baik. Makasih dokter sarannya. Berikutnya dari Pak Aris Habibi, belum menanyakan. Beliau punya tetangga usianya 42 tahun, seorang wanita. Nah, badan tetangganya ini nyeri mulai dari kaki sampai ke pundak. Rasanya seperti dicubit. Nyeri dan tangan kanannya seperti tidak ada tenaga. Nah, pegang HP saja kadang tidak kuat. Badannya kurus, sudah ke dokter katanya nggak ada penyakit, tapi kelelahan dan banyak pikiran. Nah, konsultasi ke psikiater katanya banyak pikiran karena suaminya 8 bulan yang lalu meninggal. Saran dokter, dikasih produk yang mana ya dok? Alfa atau beta ya dok? Masih mute dok? Sebentar dok. Silakan. Halo Pak Suratno, saya nggak bisa buka mute-nya. Oh, oke. Ya. Oke, sorry. Gimana Silakan dokter. Pak? Ya. Jadi gini Pak, kalau kondisinya adalah karena banyak pikiran ya, ya bisa salah satunya bisa untuk menenangkan pikiran itu menggunakan supabu alfa Pak Suratno. Tapi tetap Pak, 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 selain minum supabu alfa, pasiennya itu juga harus belajar bisa menerima suatu keadaan. Karena kalau diikuti terus ya susah, agak sulit ya. Secara organik, secara fisik diobati dengan moringa, yaitu supabu alfa, tapi secara psikologis masih tetap
ada rasa kurang puas, ada hal yang belum bisa dilepaskan, sehingga selalu ada beban batin begitu Pak Suratno. Jadi harus dua-duanya harus jalan. Boleh sementara diberikan sepabu yang alfa aja Pak 3x1, karena kan yang moringganya itu memiliki efek antidepresan. Oke, baik. Oke, thank you dokter. Sama-sama Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Amiruddin Nurjaman. Beliau punya ibu angkat divonis oleh dokter pengeroposan tulang, bahkan harus dioperasi. Rencana akan dioperasi akhir bulan Agustus ini dok, di Bandung. Nah, penyakit semacam ini apakah bisa dibantu dengan supabu dok? Silakan. Penyakitnya apa tadi? Pengeroposan tulang ya? Iya betul. Iya. Pengeroposan tulang itu bisa dibantu dengan supabu beta 3x1 Pak Suratno. Ya, ditambah suplementasi kalsium 500 mg sehari sekali. Ya, beta 3x1 minum terus. Beta diminum sesudah makan nasi, kemudian banyak minum air putih supaya tidak terjadi pengapuran di ginjal. Kalsium diminum 500 mg, cara minumnya 1 bulan minum setiap hari, kemudian 1 bulan stop. 1 bulan minum lagi setiap hari, 1 bulan stop. Seperti itu Pak. Cara minum kalsiumnya. Dan Pak Suratno, ada tambahan lagi Pak Suratno. D3, ini kan pengeroposan tulang ya. D3, Betul. D3 5.000 international unit. D3-nya menemani kalsium. Jadi kalsium 500 mg sehari sekali. D3 5.000 international unit sehari sekali. Minum setiap hari selama 1 bulan. Kemudian 1 bulan stop. 1 bulan minum, 1 bulan stop. D3 dan kalsiumnya berdampingan minumnya. Kalau beta, jangan diputus. Beta tetap 3x1. Nanti evaluasi setelah 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan, dilakukan pemeriksaan namanya BMD. Jadi ke rumah sakit, namanya periksa kepadatan tulang. BMD itu singkatan dari bone, M-nya mass, D-nya density. Bone mass density. Oke, baik. Thank you dokter sarannya. Sama-sama Pak. Oke, yang berikutnya pertanyaan dari Pak Yani. Pak Yani di Bandung dok. Saya pikir ibu katanya Pak Yani. Saya sudah pernah ketemu juga beliau. Belum kan gini, dok mau nanya untuk sakit flu atau pilek, lalu batuk dan gatal-gatal di tenggorokan. Dada sepertinya akibat masuk angin atau kecapean. Nah, agar cepat sembuh minum yang mana dan berapa kapsul ya dok? Silahkan dokter. Gimana Pak? Jadi belum menanyakan untuk sakit flu, nah, batuk dan gatal di tenggorokan. Dan ini sepertinya akibat dari masuk angin atau kecapean. Beliau ingin pakai supabu, saran dokter supabu yang mana ya dok? Silahkan dokter. Supabu alfa Pak Suratno. Silahkan, alfa. Supabu alfa 5 pagi dan 5 malam selama 10 hari. Ditambah vitamin C 500 mg selama setiap hari selama 4 hari. Jadi vitamin C yang 500 mg setiap hari selama 4 hari. Selama 4 atau 5 hari vitamin C-nya. Usahakan vitamin C-nya yang golongan ester. Oke, baik. Ya. Karena baik. Dia bertahan, kalau yang golongan ester itu dia bertahan di dalam darah kurang lebih 24 jam. Oke. Oke. Baik, makasih dokter. Berikutnya dari Ibu Linda lagi. Dok, saya ingin tanya lagi. Nenek beliau usianya 60 tahun, mengalami sakit di leher bagian belakang. Jika diperiksa dibilang kolesterol. Nah, kalau mau pakai supabu yang mana dokter?
kalau kolesterol Pak Suratno masih nyambung nggak? Masih. Ya, kalau kolesterol Pak Suratno ya, kolesterolnya berapa? Terinfo Tidak nggak? ada, ya tidak dituliskan di sini dok. Oh iya, kolesterol total itu normal di bawah 200. Jadi kalau di atas 200 itu kolesterol ada angkanya ringan, sedang, atau hiperkolesterol yang berat. Jadi pertama rubah pola makan dari yang digoreng ke rebus dan kukus. Kemudian minum obat untuk penurun kolesterolnya dari dokter sehari sekali sesudah makan. Minum sesuai petunjuk dokter. Ada yang 1 bulan, ada yang diminum sampai 2 bulan. Gitu Pak. Nah, nanti dibantu dengan supabu yang beta, ya, beta 3x1 ditambah alfa juga 3x1. Jadi alfa sama D betanya berdampingan aja nggak apa-apa. Oke, baik. Makasih dokter. Sama-sama Pak. Berikutnya dari Ibu Oitin. Malam dokter. Mau tanya, kalau jalan terlalu lama rasanya capek. Kaki di bawah lutut nih rasanya ada yang ganjel gitu dok. Atau kaku. Malam ini beliau disuruh minum beta. Betul nggak dok kira-kira? Iya, betul Pak. Sebaiknya beta, kalau misalnya kaku-kaku sekali, betanya ditambah alfa 1. Jadi ditambahkan ekstra alfa sehari 1 kali. Oke, baik, makasih. Berikutnya dari Ibu Anita Bintang. Beliau menanyakan dari seorang kawan mengeluh sakit di telapak kaki, terutama di tumit. Nah, katanya radang tumit. Nah, saya baru dengar kalau ada radang tumit. Nah, menurut dokter supabu yang mana ya dok yang cocok untuk beliau? Silahkan dokter. Ya. Jadi gini Pak, sebaiknya ini dilakukan pemeriksaan ronsen. Ya, namanya pemeriksaan ronsen pedis lateral. Jadi namanya pemeriksaan ronsen pedis lateral untuk dilihat di kakinya ini kalau nanti ada peradangan dia akan nampak itu gambarannya putih-putih halus seperti kabut, agak-agak seperti kabut halus ya kalau memang itu ada peradangan. Tapi kalau seandainya itu merupakan suatu penulangan bisa aja Pak nanti itu tumbuh tulang seperti taji. Jadi di telapak kaki itu tumbuh tulang Pak seperti taji ke bawah begini Pak. Nah, ini seperti kelingking saya ini tumbuh ke bawah ini. Bisa seperti itu ya. Itu biasa terjadi pada wanita dan umumnya pada wanita usia 40 tahun ke atas. 43, 44 begitu. Jadi sebaiknya di ronsen dulu, Pak. Kalau memang karena radang bisa dibantu dengan supabu yang alfa 3x1. Tapi kalau misalnya karena pertumbuhan tulang abnormal, terjadi suatu penulangan, maka tulangnya itu perlu dilakukan terapi dengan radioterapi atau tulangnya itu dipotong. Jadi tulangnya dipotong dengan double tap. Jadi dipotong tulangnya seperti taji gitu. Jadi bisa dengan radioterapi, bisa juga dengan operasi. Nanti baru proses penyembuhannya diberikan supabu alfa 3x1. Tapi kalau hanya sekedar peradangan ototnya diberikan supabu alfa 3x1. Oke, baik. Makasih dokter sarannya. Sama-sama Pak. Yang berikutnya dari Pak Gunawan, beliau menanyakan pasien yang saya tangani anaknya kena kanker otak. Saat ini matanya nggak bisa lihat dokter. Usianya baru 19 tahun. Sudah beli alfa dan beta. Nah, beliau menanyakan cara minumnya bagaimana dok? Untuk anaknya gimana Pak? Anaknya gimana? Ini anak ini usia 19 tahun kena kanker otak dokter. Nggak bisa lihat matanya. Kanker otak? Betul, kanker otak. Ya. Betul, kanker otak dok. Ya, kemudian Pak? Nah, karena kanker otak matanya tidak bisa melihat. Nah, beliau sudah beli nih alfa sama beta. Saran dokter minumnya bagaimana dok? Silahkan. Ya, diberikan yang alfanya pagi 5, beta siang 2, beta sore 2, beta 1 malam. Malamnya 1. Jadi sehari minum 5 alfa, 5 beta. Cuma yang beta minumnya dengan dosis terbagi, Pak. Oke, baik. 2-2-1 ya dok minum betanya. Iya, betul. Oke, baik.
Oke, baik dokter. Sepertinya semua pertanyaan dari kawan-kawan sudah terjawab oleh dokter dengan baik dan terima kasih dokter. Saya tahu dokter sangat sibuk, tetapi walaupun di mobil masih berkenan untuk membagikan ilmunya dan memberikan jawaban pada teman-teman dan mudah-mudahan kita semua berdoa mudah dokter tetap sehat dan terus bisa menemani kita hingga nanti. Dan terima kasih sekali untuk Pak Denny yang pada malam ini memberikan satu presentasi yang luar biasa. Saya yakin presentasi yang Bapak berikan tadi bisa dicerna dengan baik oleh teman-teman dan teman-teman bisa mengambil satu sikap untuk segera bergabung di BCC dan menjadi keluarga besar Supabu.